Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang beribadah, kami datang menyembah Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur hidup kami dipelihara Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kembali kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada pengharapan yang indah, bahkan ada masa depan yang penuh kemuliaan Tuhan Yesus, hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami imani Tuhan, firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan tanda, kuasa, mujizat bagi orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu di pagi ini. Kami percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Hidup kami pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Semua yang disayang Tuhan sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi yang luar biasa buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya ada berkat Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, damai sejahtera yang baru. Amin. Kami menyambut sekali lagi saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Selamat pagi, shalom. Shalom di Berias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap diberkati firman Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat, kekuatan, mujizat yang baru? Oh haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih senyum lagi kanan kirinya, kasih salam lagi kanan kirinya. Katakan sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memelihara. Happy Sunday. God bless you. Puji Tuhan. Yuk sama-sama saudara kita lihat Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab boleh siapkan Alkitabnya. Sama-sama kita buka satu firman Tuhan saudara di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dua ayat sama-sama kita perhatikan dan kita akan baca bersama-sama ya. Dua ayat singkat saja. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat ke-8 dan ayat ke-9. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan boleh siapkan catatannya. Saudara yang lihat dari HP langsung diketik firman Tuhan. Matius 13 ayat 8 dan 9. Oke, semua yang sudah di sana sampai di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, iya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Dan yang 100, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Kita semua ya saudara-saudara dan saya hendaklah kita mendengar. Hendaklah kita melakukan. Kata mendengar di sana artinya hendaklah kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayat ini adalah potongan pengajaran daripada pengajarannya Tuhan Yesus yang sangat terkenal di dalam ya orang Kristen banyak tahu ini saudara. Banyak Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan yang namanya parable. Parable itu perumpamaan. Dia sudah perumpamaan yang hari ini kita baca saudara dalam Matius 13 itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, seorang penabur yang menabur benih ya di tempat yang berbeda-beda. Ya saudara, benih yang ditabur sama tapi tempatnya berbeda-beda. Saudara pasti sering dengar atau pernah mendengar ya familiar dengan ayat firman Tuhan ini saudara ya. Ya ada di sekolah minggu juga ini saudara sebenarnya ya. Jadi tanah yang ditaburkan ya tanah yang tersedia itu tanah yang berbeda-beda. Benih yang ditabur itu di tanah cuma tanahnya berbeda-beda. Ada tanah yang di pinggir jalan ya saudara, ada tanah yang di tempat lain berduri ya saudara, ada batu, ada semak, ada tanah yang subur. Sama-sama katakan dengan saya, tanah yang subur.
Ya, dikatakan saudara tadi di ayat ke-8, ada sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, tanah yang baik atau tanah yang subur itu akan menghasilkan buah. Maka saudara dan saya pagi hari ini kita melihat perumpamaan ini, saudara. Perumpamaan ini saking terkenalnya, saudara, ditulis di 3 Injil. Yang kita buka tadi Matius, di Markus juga ada, di Lukas juga ada. Jadi Matius, Markus, Lukas menulis yaitu satu perumpamaan yang sama. Mengajar kepada saudara dan saya sekali lagi pada pagi hari ini bahwa Tuhan mau memberkati hidup saudara dan saya melalui firman yang hidup. Saudara dan saya, kehidupan kita bisa berubah, ya, dari yang buruk menjadi luar biasa di dalam Tuhan, ya, dari yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada kasih dan kuasa-Nya, kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya orang percaya. Tapi tergantung yaitu hati saudara dan saya. Nah, tanah ini saudara adalah gambaran hati. Sama-sama katakan dengan saya, hati saya harus baik agar hidup saya boleh berbuah untuk Tuhan. Amin. Ya saudara, hati saudara dan saya adalah yaitu tanah atau media yang ditaburkan. Benih itu adalah firman Tuhan. Dalam bahasa asli saudara, benih itu ya atau firman Tuhan itu berbunyi, saudara, memakai kata bibit kehidupan. Ya, itu benih. Benih itu artinya bibit kehidupan. Ya, artinya saudara Bapak Ibu bahwa bisa muncul kehidupan. Kehidupan yang saudara dan saya miliki hari ini, ya saudara, bisa terus berbuah. Katakan amin. Saudara dan saya, ya, di dalam firman Tuhan, kalau kau menerima firman Tuhan yang hidup, hidup saudara dan saya akan terus tetap naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan di dalam firman Tuhan, saudara dan saya diberkati, pasti berhasil. Terus bermenangan dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sepanjang 2025 berkemenangan dalam Tuhan? Amin. Itu tergantung yaitu tanah hati saudara dan saya. Ya, kenapa firman Tuhan dikatakan di sana tanah yang baik, tanah yang subur? Kenapa Tuhan mengatakan memakai media tanah? Kenapa nggak pakai elemen alam yang lain, misalnya udara gitu saudara ya, atau angin misalnya gitu saudara ya? Kenapa tanah? Saya catat di sini saudara beberapa ya saudara alasan mengapa tanah menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan hati manusia. Yang pertama, tanah melambangkan hati yang menerima atau menolak firman. Jadi firman itu saudara Bapak Ibu ya, ditolak atau diterima itu tergantung hati atau tanah yang tadi saya katakan saudara. Bagaimana tanahnya? Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, ada yang tanah di pinggir jalan, ada yang tanah ya berbatu-batu, semak duri. Ya saudara, itu adalah gambaran hati daripada manusia. Ya, maka ketika firman ditabur, ketika benih ditabur, tergantung tanahnya bagaimana. Yang kedua, saya catat di sini saudara, tanah perlu dipersiapkan agar berbuah. Sama-sama katakan dengan saya, perlu persiapan. Iya, iya saudara, untuk berbuah nggak mungkin tiba-tiba benih terus langsung berbuah, nggak mungkin. Iya saudara, harus dipersiapkan, ditabur di tanah yang baik. Tanah yang baik maka akan berbuah. Contoh, saudara, sebelum kita beribadah, sebelum saudara menerima firman Tuhan di dalam satu ibadah, ada satu momen, ada satu waktu di mana saudara dan saya kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah. Betul? Amin ya. Ya saudara. Nah, itu adalah cara Tuhan juga untuk apa? Untuk menyuburkan hatimu dan hatiku. Untuk membuat tanah hati ini menjadi baik di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya saya katakan di pagi hari ini, pujian penyembahan itu sangat penting di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, dengan kata lain, kalau bisa diusahakan ya datang beribadah dari awal. Ya, dari pujian penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Bukan di sini, tapi kalau di sini semuanya dari jam 5 ya pasti ya udah bangun maksudnya. Bukan jam 5 di sini. Ya. Ya, jam 4 mungkin udah bangun ya saudara. Artinya apa saudara Bapak Ibu? Pujian penyembahan mempersiapkan hati kita. Pujian penyembahan mempersiapkan tanah hati kita. Amin.
Ya, sehingga ketika benih itu ditabur, benih itu yang adalah firman Tuhan itu ditabur, hati saudara dan saya sudah sukacita di dalam Tuhan. Hati saudara dan saya sudah diibarat tanah itu kalau mau ditabur benih harus gembur. Ya saudara, harus baik. Hati saudara dan saya pun juga sudah dipersiapkan. Amin. Yang berikut saudara, mengapa tanah menjadi simbol yang tepat menggambarkan hati manusia? Karena firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan. Ya, firman Tuhan itu benih dan harus ditabur. Supaya saudara dan saya pagi hari ini, tanah yang atau hati ya saudara yang kita sudah berikan kepada Tuhan, hati kita boleh berkembang. Ya saudara, hidup saudara dan saya boleh semakin maju, katakan amin. Karena seperti minggu lalu saya katakan bahwa hidupmu tergantung hatimu. Hidupmu tergantung pola pikirmu. Hidupmu tergantung mentalmu. Hidupmu tergantung apa yang hari ini saudara dan saya kita terima. Amin saudara. Yang berikut, tanah menunjukkan proses pertumbuhan rohani. Ya saudara, bahwa hati atau tanah itu menunjukkan kita berkembang atau tidak. Ya seperti yang tadi yang poin pertama, tanah melambangkan hati yang terima atau menolak firman Tuhan. Ya, hati itu saudara adalah media yang sangat-sangat penting. Ya, itu sebabnya kalau saudara dan saya terima firman Tuhan, mohon maaf saudara dalam keadaan hati ya mungkin lagi ya marah atau lagi ya kecewa, lagi sedih, ya itu ibarat tanah yang ya berbatu atau semak duri. Ya saudara, hatinya harus baik lebih dulu. Hatinya harus siap, dipersiapkan lebih dulu. Amin saudara. Atau hatinya mungkin mohon maaf adanya di tempat lain, bukan di firman Tuhan. Ya mohon maaf saudara, akhirnya benihnya tidak bertumbuh dengan baik. Ya, yang kelima saudara saya catat di sini, perumpamaan ini mengundang setiap kita untuk memeriksa hati kita. Ya saudara, cek kepada hati kita masing-masing, untuk kita merefleksikan hati kita masing-masing. Ya, mengevaluasi hati kita masing-masing. Setiap kita kan tentu dianugerahi dengan yaitu ya punya hati masing-masing. Saudara ya, cek hati kita masing-masing. Cek bagaimana saudara dan saya pada pagi hari ini ya kita datang kepada Tuhan. Tentunya yang tahu cuma kita sendiri dan Tuhan. Ya, selama ada kesempatan, selama ada waktu, mari saudara Bapak Ibu, ya kita bawa hati kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya saudara dan saya kalau kita beri hati kita yang terbaik bagi Tuhan, apapun yang saudara dan saya kita perlukan kita doakan. Tuhan pasti kabulkan doamu. Tuhan pasti berkati hidupmu. Tuhan pasti sembuhkan yang sakit. Saudara dan saya diberkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena sekali lagi hidup ini tergantung hati kita. Ya, seperti tanah, ya apakah tanah yang di pinggir jalan, ya atau yang di semak duri berbatu-batu, atau tanah yang baik. Nah, kita lihat beberapa karakter ini saudara. Ya, kita belajar pada pagi ini saudara apa saja karakter tanah yang baik. Yang pertama saudara Bapak Ibu, tanah yang baik adalah tanah yang subur. Sama-sama katakan dengan saya, tanah yang subur. Ya, tanah yang subur yang seperti apa? Kita lihat Matius 13 ayatnya yang ke-23. Alkitab katakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin saudara. Saudara jangan fokus, jangan lihat dulu kepada yang 10 kali lipat, 10 kali lipat itu ya. Ya seperti yang saya pernah sampaikan juga Bapak Ibu. Ya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Katakan amin. Semua ditambahkan kepada hidup saudara dan saya. Ya tergantung sekali lagi iman saudara dan saya. Karena iman orang masing-masing. Ya berbuah 100 kali lipat, 30 kali lipat. Itu adalah bonus. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, bonus. Bonus ketika hatimu baik, tanah yang baik, hati yang baik, ya, yang orang mendengar firman, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, maka ia berbuah. Tanah yang subur adalah hati yang baik. Ya, hati yang baik itu yang bagaimana? Yang mendengar ya firman itu dan mengerti. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar, karena di dalam bahasa Inggris mendengar itu saudara, contoh ya, ini ada pengertian, ada dua pengertian. Mendengar itu to hear, ya. To listen itu juga mendengar, ya. Tapi apa yang saudara dan saya hari ini kita pelajari, firman Tuhan mau bukan hanya mau bagi saudara dan saya kita lakukan, bukan hanya to hear, tapi to listen. Karena kalau hanya hear itu masuk kanan keluar kiri, ya. Tapi to listen itu memahami, mengerti.
Iya saudara, listen to me, atau dengarkan saya, pahami saya. Nah misalnya gitu saudara ya. Kalau hear me itu coba dengerin saya, ya cuma sebagai dengar aja, ya tapi tidak perlu dipahami atau tidak perlu dimengerti. Ya itu sebabnya firman itu berbuah. Ya buahnya apa? Buahnya saudara punya iman yang lebih. Amin. Buahnya apa? Saudara hari ini menjadi orang yang lebih sabar. Katakan amin. Buahnya apa? Saudara dan saya, kita bergaul dengan firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita menyiapkan tanah yang baik, hati yang baik di dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya yang sakit sembuh, tulang-tulangmu yang lemah menjadi kuat, pikiranmu yang lemah menjadi kuat, hatimu yang lemah menjadi kuat. Ada harapan untuk masa depanmu, karena Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Maka hidupku akan menjadi baik di dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Ya saudara, kenapa orang bertobat? Ya karena apa? Karena orang mau menerima. Ya saudara, orang mau menerima, orang mau berubah. Ya orang mau mengerti bahwa apa? Bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, orang yang mau bertobat adalah orang yang mau menerima, orang yang mau terbuka hatinya. Ya saudara, mohon maaf saudara, selama hatinya nggak mau terbuka, ya gimana ya saudara Bapak Ibu ya? Karena apa saudara? Tuhan menolong, Tuhan pasti memberkati. Katakan amin. Tapi kembali kepada hati. Ya, itu sebabnya saya catat di sini saudara Bapak Ibu, jadi berkat yang baru. Firman Tuhan tidak akan berbuah di dalam hati yang tertutup, tetapi akan berkembang dalam hati yang terbuka. Ya, buka hati kita. Saudara, saya mau katakan saudara, ada banyak orang mau diberkati, ada banyak orang mau happy. Ya, saudara mau happy? Saudara percaya dalam Tuhan happy? Amin. Ya saudara, if you wanna be happy, kalau saudara mau happy, saudara mau berbahagia, saudara mau mengalami kasih kebaikan Tuhan, ya saudara mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, buka hati kita. Enggak ada yang lain, buka hatimu. Ya, open your heart. Ya, buka mata hatimu, buka hatimu. Ya, yang terutama di hadapan Tuhan dulu. Ya saudara, Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ya mohon maaf saudara, orang akhirnya tidak menerima, tidak mengalami. Karena apa? Karena hatinya tertutup. Karena hatinya mohon maaf keras. Karena hatinya mohon maaf saudara, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Ya saudara, kita adalah orang-orang yang diampuni. Katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya diampuni Tuhan Yesus? Siapa yang percaya hidupnya dikasihi Tuhan Yesus? Ya agak kurang fair ya saudara Bapak Ibu ya. Kalau hidup kita diampuni, hidup kita dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita nggak mau mengampuni sesama kita. Iya saudara, ampuni, lupakan, dan berjalanlah maju. Amin. Iya saudara, saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa setiap saudara dan saya, kita dipersiapkan masa depan yang indah, yang penuh harapan dari Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, saudara ada masa saudara, ya satu hari ya ada seorang teman ya saudara yang bersama-sama dengan saya melayani ya saudara. Tapi ya singkat cerita ya, di satu kesempatan tiba-tiba ya ia meninggalkan saya ya, dan juga saya cukup sedih sebenarnya ya, cukup pada saat itu ya saya cukup sedih ya, sedikit marah juga ya, karena tiba-tiba, dan saya pikir ada apa ya, kalau memang ada sesuatu mungkin bisa diselesaikan baik-baik gitu ya saudara ya, atau mungkin kalau ada kesalahan kita bisa saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi akhirnya singkat cerita saudara, saya ya saya ikhlaskan ya, dan saya datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya ada salah, saya mohon ampun ya, dan saya minta maaf ya, tapi saya serahkan kepada Tuhan ya. Dan ya sangat cepat sekali ya, waktu berlalu ya, saya sudah ampuni, saya sudah lupakan, kira-kira 8-9 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba saudara, orang tersebut ya datang kepada saya, walaupun tidak bertemu langsung, tapi menghubungi saya di telepon saudara Bapak Ibu, lalu ya mengatakan ya, memohon maaf ya, beberapa tahun yang lalu ya tiba-tiba ya terputus ya hubungannya, dan kalau ada kesalahan saya katakan ya, wah saya aja udah lupa, saya bilang, dan saya juga sudah lupakan yang lalu, saya sudah memaafkan, saya nggak ingat-ingat lagi. Ya, kenapa saudara Bapak Ibu? Karena saya memutuskan, saya memilih, saya mau diberkati, saya mau melihat kebaikan Tuhan, saya mau melihat kehidupan. Katakan amin. Kalau saudara mau melihat berkat Tuhan, melihat kehidupan, saudara harus kasihi dan ampuni. Katakan amin. Lupakan yang ada di belakang dan berjalanlah maju. Amin.
Ya saudara, bawa hidupmu semakin dekat, semakin lekat kepada Tuhan, dan bawa hatimu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Maka saudara dan saya kita melihat bahwa hatimu, hatiku akan menjadi hati yang subur, ya, seperti tanah yang subur, yang siap ditaburkan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya saudara. Dan orang tersebut ya malah justru memohon bantuan daripada saya. 8-9 tahun yang lalu dia meninggalkan saya, ya saudara. Dan hari-hari ini saudara justru dia menghubungi saya, memohon maaf dan justru memohon bantuan daripada saya. Dan saya pikirkan saudara Bapak Ibu, begitu luar biasa Tuhan memproses. Harus melewati 8-9 tahun dulu ternyata ya. Tapi saya sudah lupakan yang lalu, saya maju ke depan, ya saudara. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa ya tidak lepas daripada kuasa kasih kebaikan firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diajar Tuhan Yesus. Beliau selalu menyampaikan, yaitu pengajaran beliau saudara yang berkata tentang hati yang seluas samudra. Mari saudara dan saya kita belajar. Di dalam hidup ini kita memiliki hati yang seluas samudra, katakan amin. Saya tahu, saya ngerti saudara, hati seluas samudra kayak judul sinetronnya saudara ya. Hati seluas samudra. Ya, tapi saudara, ya mudah mungkin dikatakan. Tapi saya tahu, saudara, saya ngerti mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi itulah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen. Ya saudara, Yesus adalah kasih, kasih adalah Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita adalah ambasadornya kerajaan sorga, perwakilannya representatifnya kerajaan sorga. Di mana saudara dan saya ketika keluar dari gedung gereja ini, orang melihat saudara dan saya anak-anak Tuhan, di mana labelnya kasih. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saya tahu saudara Bapak Ibu bahwa memang tidak mudah, ya memang tidak gampang, tapi bukan mustahil. Katakan amin. Saya terlalu percaya kalau saudara dan saya terus melekat pada firman Tuhan yang membawa hidup kepada kita, yang menyuburkan hatimu. Ya, saya percaya saudara bahwa pemahaman hidup kita akan berubah. Hatimu diubahkan, pikiranmu diubahkan. Ketika hati dan pikiranmu menjadi baru, apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Saudara dan saya pun kita menjadi sembuh, menjadi sehat. Saudara dan saya, hidupku dipenuhi damai sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati pekerjaan usahamu jadi majikan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hati itu sangat-sangat, ya saudara, sangat-sangat penting saudara Bapak Ibu. Ibarat kata kalau yang namanya barang pecah belah, ya saudara, ini kalau barang pecah belah itu kan bisa rusak, bisa pecah, bisa hancur. Ya, kalau saudara lihat apa namanya pengiriman itu di dus atau di box ada tulisannya fragile. Ya saudara, lalu gambar pecah, gelas pecah gitu saudara. Hati itu seperti itu, ya saudara, fragile, ya atau saudara, bisa rapuh, bisa hancur. Ya, itu sebabnya saudara dan saya, mari kita jaga hati kita. Amin. Karena dari sanalah saudara dan saya akan melihat kehidupan yang baik di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, ya apa karakteristik tanah yang baik? Tanah yang baik adalah tanah yang bersih. Sama-sama katakan dengan saya, tanah yang bersih. Yes, tanah yang bersih itu yang seperti apa? Kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayat 21. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yakobus 1:21. 1, 2, iya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Amin. Ya, bahwa hari ini kita melihat, kita diingatkan jiwamu selamat tergantung hatimu. Ya saudara, amin. Untuk keselamatan jiwa saudara dan saya. Jadi gimana Pak? Untuk keselamatan jiwa kita, Alkitab katakan sekali lagi, sebab itu buanglah segala yang kotor, segala sesuatu yang bernoda, yang menodai hatimu dan hatiku, yang kotor mengotori hatimu dan hatiku, kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, mohon maaf saudara Bapak Ibu, sekali lagi, ya orang ya hidupnya jahat atau bisa menjadi jahat karena hatinya kotor. Paulus saudara, ya dalam firman Tuhan saudara pasti sudah pernah mendengar, saudara pasti sudah pernah membaca, ada kalanya Paulus sangat benci sama orang Kristen. Paulus itu pembunuh orang Kristen, tapi dulu namanya Saulus. Ya, bukan Paulus. Hatinya masih lama.
ya, masih karakter yang lama, masih kehidupan yang lama. Saulus sangat benci orang Kristen. Kenapa? Karena hatinya keras. Ya, hatinya bukan hati yang bersih, bukan hati yang baik, Saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya setiap melihat orang Kristen, ya Saudara, itu sebabnya dia bergerak yang dia, pergerakan hidupnya Saudara adalah pergerakan yang jahat, mohon maaf. Karena hatinya menggerakkan. Ada orang yang bilang, aduh Pak, maaf ya Pak, ya suami saya atau istri saya, ya itu cuman mulutnya doang Pak yang begitu, tapi sebenarnya mah hatinya mah baik Pak. Pernah dengar gitu ya? Saya percaya Saudara, kalau hatinya baik, mulutnya pasti baik. Kalau hatinya baik, pasti mulutnya nggak ngomongin orang. Kalau hatinya baik, pasti perkataannya nggak mereka-rekakan yang jahat. Halo? Kalau hatinya baik, mohon maaf ya Saudara Bapak Ibu, ya tidak merancang-rancangkan yang tidak baik. Halo? Ya, nggak ada ceritanya hatinya mah baik, sebenarnya nggak ada. Kalau hati, kan apa? Hati sama perkataan itu nyambung. Ya Saudara, connect, ya tersambung. Ya, hati, perkataan dan pikiran. Ya, itu sebabnya Saudara, hari ini saya catat juga Saudara, bagi kita jadi berkat yang baru, firman Tuhan hanya dapat bertumbuh di hati yang bersih dan siap menerima apa? Kebenaran. Amin. Selama hatimu masih syarat dengan rencana-rencana jahat, ya, selama hatimu masih syarat dengan rencana-rencana, bagaimana caranya ya, untuk begini, untuk begitu, ya, tapi tidak di jalan kebenaran, mohon maaf Saudara Bapak Ibu, ya, hatimu tidak dapat menerima kebenaran. Karena apa Saudara? Mohon maaf, seperti yang tadi saya katakan di awal, hatinya keras, ya, hatinya tidak dipersiapkan. Ya, untuk apa? Untuk menerima benih firman Tuhan yang baik itu. Benih firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana membersihkan hati kita? Nah, supaya hati kita tetap bersih, gimana ya Pak Pendeta? Saya catat di sini Saudara, ada 5. Membersihkan hati dan menjaga hati kita tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan, datang pada Tuhan di dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara boleh catat, nanti boleh baca di rumah. Ya, kalau susah catat, zaman sekarang udah gampang. Paling Saudara tinggal foto ini di layar. Iya Saudara, Tuhan itu adil dan setia kalau kita mengaku segala dosa kita. Amin. Mengaku dosa-dosa, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu setia, adil dan setia. Maka Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dia akan mengasihi dan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya diampuni dan diberkati? Amin. Ya Saudara, Tuhan adil dan setia. Tapi ketika kita bertobat, mari saudara dan saya, kita sungguh-sungguh bertobat dan bertobat setiap hari, hidup dalam pertobatan, berusaha berjuang untuk kita terus, ya sudah mengejar ya kerajaan sorga, menyenangkan hati Tuhan. Jangan lakukan lagi yang salah. Jangan lakukan lagi yang menyedihkan hati Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus, katakan amin. Di akhir zaman ini saudara dan saya, mari ya saudara dan saya kita mempersiapkan hidup kita tata hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara saya catat, saudara, menjaga pikiran dan perkataan kita. Amsal 4 ayat 23. Itu yang tadi saya katakan, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar apa? Kehidupan. Itu Amsal 4, 23. Ya saudara, Amsal 4, 23 ini yang tadi saya katakan saudara. Jaga pikiran kita, jaga hati kita. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ketika kita menjaga hati dan pikiran kita, maka saudara dan saya, hati dan perkataan, pikiran dan perkataan maksud saya, hati kita tetap bersih. Ya saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, tuntun aku, ya perkataanku, pikiranku, kuserahkan kepadamu. Itu sebabnya pagi hari, saudara Bapak Ibu, mari kita belajar sebelum kita bergerak, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mulai dengan firman, mulai dengan doa, dan mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Amin. Menjaga hati kita tetap bersih, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Karena dengan menjaga, merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, hati kita tetap bersih dalam Tuhan. Amin saudara, hati kita tetap dijaga di dalam Tuhan. Menghindari dosa dan lingkungan yang merusak. Di sana 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Ya, kalau saudara baca di sana saudara, di sana ditulis pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik, yaitu ya saudara, pergaulan menentukan hati kita.
Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya ya hati-hati di dalam kita melangkah, hati-hati di dalam kita berkata-kata, hati-hati di dalam kita berpikir, waspada di dalam kehidupan ini, berjaga-jaga senantiasa diurapi dengan minyak. Amin. Saudara dan saya, kita diurapi, saudara dan saya dituntun Roh Kudus, sehingga saudara dan saya boleh waspada, boleh berjaga-jaga. Katakan amin. Kemarin baptisan selam saudara hari Jumat, ya tanggal 21 Februari, banyak ya orang-orang yang dibaptis. Kami melihat banyak ya saudara peserta baptisan yang mereka ya datang, sudah mohon maaf ya, ada yang salah melangkah, ya ada yang mohon maaf meninggalkan Tuhan, ya dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya Tuhan itu luar biasa, dan hari ini datang kembali, ya sudah kemarin hari Jumat dibaptis, ya saudara, dan datang kembali kepada Tuhan, mau menerima keselamatan, ya bertobat, ya maka mengaku dosa, Tuhan pasti ampuni, Tuhan adil dan setia. Katakan amin. Tuhan sudah siapkan masa depan yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan keluarga, ya berkat bagi keluargamu, berkat bagi masa mudamu. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya jaga hati kita. Yang kelima dikatakan hidup dalam Roh Kudus. Galatia 5 pasal ayatnya yang ke-16. Kita harus dituntun sama Roh Kudus supaya hati saudara dan saya, ya mohon maaf ya saudara, enggak ya kalau ngelihat sesuatu gitu saudara, bukan negatif terus gitu saudara Bapak Ibu. Ada orang yang mohon maaf ya kayak melihat seseorang atau melihat satu keadaan ya kayak nggak ada benernya gitu saudara. Kayaknya pokoknya salah terus saudara, negatif terus. Saudara dan saya, kita harus hidup dituntun Roh Allah. Amin. Karena Roh Allah adalah Roh yang memberi pada kebenaran. Roh Allah, Roh Kudus yang membawa saudara dan saya pada damai sejahtera. Amin. Ya, banyak orang hari-hari ini ya mohon maaf ya stres, frustrasi saudara Bapak Ibu. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita diurapi, saudara dan saya ada kuasa Roh Kudus, sehingga saudara dan saya dituntun kepada sukacita. Katakan amin. Saudara dan saya orang-orang yang diurapi, kita tolak stres, kita tolak segala yang jahat. Katakan amin. Diluputkan dari mara bahaya, keluargamu, keluargaku diloloskan dari segala yang jahat, diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya orang tua, suami, istri, keluarga saling mengasihi, saling mengampuni. Amin. Ya, suami istri ya harus sama-sama punya hati yang bersih. Ya, supaya apa? Supaya keluarganya juga diberkati, supaya keluarganya juga damai sejahtera, hati yang bersih, gak curigaan gitu. Iya saudara, sedikit curiga, negatif, kayak ngelihat itu, yang tadi saya katakan sudah salah terus kayaknya. Iya saudara, hati yang bersih. Katakan sama-sama dengan saya, hati yang bersih. Yes, coba bilang sama kanan kirinya, kasih senyum, ya, bilang sama mereka, ayo punya hati yang bersih. Amin, ayo punya hati yang bersih. Pelan-pelan aja bu, pelan-pelan bu. Suaminya jangan, bu hati yang bersih. Saya lihat ada yang pundaknya sampai digini. Ya kata ibu-ibu ya, kesempatan nih ya, hati yang bersih kau gitu kan. Ya, coba bilangnya sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang kamu. Ya ayo bilang, jangan ngomong doang kamu. Yang di rumah, yang di live streaming juga. Ya saudara, Tuhan tuntun saudara dan saya, Tuhan ajar saudara dan saya untuk kita punya hati yang bersih. Ya, sehingga apa saudara, di rumah ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Saya sering sampaikan sama saudara, kebahagiaan itu gak jatuh dari pohon nangka saudara. Kebahagiaan you have to work it out. Kebahagiaan saudara dan saya kita harus usahakan. Dengan bagaimana? Memiliki hati yang bersih. Sehingga anak-anak kita, keturunan saudara dan saya, ini sehari-hari banget saudara Bapak Ibu, betah di rumah. Mereka gak cari happy, gak cari bahagia di luar. Banyak anak-anak muda yang di rumah kayaknya, ini di rumah kayak bukan rumahku. Ya, karena apa? Karena mama begitu, papa begitu, kakak begitu, adik begitu. Sehingga apa saudara? Banyak anak-anak muda yang mereka lebih feel accepted, merasa diterima, bukan di rumahnya, tapi di luar rumah. Mohon maaf saudara Bapak Ibu, ini kita harus perjuangkan. Karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya sebuah anugerah. Apa anugerah? Hidup yang namanya keselamatan. Yang kedua, keluarga. Keluarga itu anugerah, pemberian Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya, kita menyadari bahwa hidup kita diberikan oleh Tuhan. Jangan tinggal diam, kita harus berjuang. Saudara dan saya harus usahakan. Mulai dengan sederhana dari hati yang bersih. Amin.
saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Saudara Bapak Ibu, suami istri, ya, kita harus berjuang. Ya, itu sebabnya saudara dan saya mulailah dengan hati yang bersih. Tanggal 13 sampai 15 Maret ada retret pasutri. Saudara Bapak Ibu yang ya suami istri, ya catat sekali lagi, suami istri. Pasangan, kalau bukan pasangan suami istri nggak bisa, ya saudara. Ya kalau saudara nanti anak muda nanti ada retretnya lain, anak sekolah minggu nanti ada retretnya yang beda, ya lain lagi saudara. Khusus pasangan suami istri, mari bergabung. Gembala sidang pun sudah mengundang, ya untuk saudara Bapak Ibu suami istri, ya mengajak saudara bergabung bersama-sama dalam retret pasutri. Ya saudara dan saya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman yang baru, perjumpaan bersama dengan Tuhan. Agar apa? Semakin saudara dan saya, keluarga itu adalah pondasi saudara Bapak Ibu. Ya, keluarga adalah pondasi dan hati adalah dasarnya. Katakan amin. Ya, dalam hidup yang berbahagia, dalam hidup yang berkemenangan, dalam hidup yang berhasil di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya pasti melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama saudara kita lihat, ya saudara, bahwa hati yang baik adalah hati yang berakar. Sama-sama katakan dengan saya, berakar di dalam Tuhan. Ya, berakar di dalam firman Tuhan. Kolose 2, 6 dan 7. Ini ayat yang terakhir. Sama-sama kita lihat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dibangun atas firman Tuhan. Iya, berakar di dalam firman Tuhan. Kenapa sih harus berakar? Karena tantangan ke depan yang saudara dan saya hadapi nggak akan mudah, nggak akan gampang. Contoh untuk generasi kita, seperti yang tadi saya katakan saudara, anak-anak kita 10 tahun ke depan, ya saudara, mungkin 15 tahun ke depan, tantangan yang mereka akan hadapi itu nggak mudah. Itu sebabnya mereka harus berakar di dalam firman, berakar di dalam Tuhan. Amin. Zaman kita tentunya berbeda sama zaman anak-anak kita. Makanya ada fase-fase kehidupan yang namanya boomers, baby boomers, milenial, X, Gen Z, X, sandwich katanya. Udah macam-macam namanya. Iya saudara. Yang saya selalu ingat ya Gen Z gitulah pokoknya. Iya saudara. Nanti nggak tahu lagi nih abis ini ada generasi apa lagi kita nggak tahu. Ya 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ya, nama mungkin bisa berubah-berubah. Ya, namanya pasti akan selalu baru, akan terus berganti-ganti. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, katakan amin. Saya menyadari saudara Bapak Ibu bahwa orang tua saya dulu sangat strict. Ya, strict itu apa ya? Wajib gitu saudara. Cukup keras. Ya, mengatakan kepada kami anak-anak harus berdoa, harus baca firman. Sekarang kami mengalami manfaatnya. Imagine, if your family doesn't pray, bayangkan kalau keluarga nggak berdoa, apa yang kita hadapi dalam tantangan hidup, pasti sangat berat. Tapi karena kita berdoa, amin. Ya. Jangan anggap sepele kuasa doa. Prayer changes things. Amin. Doa mengubah keadaan. Keadaan yang buruk bisa menjadi mujizat di dalam Tuhan. Because of pray. Karena doa. Doa itu hal simple. Membaca pun hal simple. Tapi kita harus berjuang dan berusaha supaya keluargamu-keluargaku, generasi kita, kehidupan kita, ya, dengan tantangan yang akan kita hadapi di depan saudara dan saya, itu sebabnya firman Tuhan bilang tidak dirusakkan. Itu sebabnya melekatlah saudara. Sama-sama katakan dengan saya, melekat. Melekat dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan firman Tuhan. Melekat artinya terus berakar di dalam Tuhan. Agar saudara dan saya kita jadi pribadi yang kuat. Tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak gampang digoyahkan, katakan amin. Ada pengajaran ini, ikut. Ada pengajaran ini, ikut. Orang bilang begini, ikut. Orang begini, ikut. Orang bilang nyemplung, dia nyemplung. Aduh. Halo? Iya kan? Orang bilang, udah terjun aja ke jurang. Aduh, jangan dong. Halo?
saudara dan saya, kita harus melengkapi hati kita dengan hati yang berakar di dalam Tuhan. Iman yang berakar kuat, saya catat di sini, saudara boleh tutup Alkitabnya, adalah iman yang tidak mudah tergoncangkan oleh badai kehidupan apapun. Amin. Ya. Tumbuhkan iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Supaya setiap hari hati saudara dan saya diperbaharui, dibersihkan, diperbaharui. Dan terus berakar kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita buka hati kita, sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat, sembuh, bebas dari operasi. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Hilang segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, rukun damai berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah. Dalam nama Yesus, pesta di sorga, perjamuan kudus oleh darah Yesus. Kami diberkati menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, ciptaan yang baru. Hidup kami dibaharui oleh kuasa Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak tercemar, tidak mencuri, tidak berdusta. Dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil, dikabulkan Tuhan. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia oleh darah Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak pneumonia, jantung kami sehat,
Kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Tidak katarak, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang oleh darah Yesus. Usus sehat, empedu sehat, pankreas sehat. Kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu, saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi imanmu, keperluan, kebutuhan. Katakan kepada Tuhan saat pagi ini, dan percayalah, imanilah, skripsimu berhasil, keluargamu diberkati, setiap sakit penyakit disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Bu Priskila dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan beri hidup yang baru, tulang-tulang yang baru, mujizat yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan yaitu siapapun, yaitu yang hari ini beribadah padamu Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada kami perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak maut, malaikat surga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas gereja, keluarga, pribadi. Segala niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita dua-dua, kita mengucap syukur buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus ada dalam setiap kita. Mari dengan iman percaya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di Gadingnia, saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit saudara urapi, oleskan. Saudara dan saya kita warga sorga dijaga malaikat.
dalam nama Yesus, suatu hari tanganmu tanganku digandeng. Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga. Saudara dan saya selama di bumi, kita sehat, panjang umur, diberkati berhasil karena kebaikan Tuhan. Dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam hikmat marifat daripada Tuhan Yesus, pewahyuan dari Tuhan Yesus, diberkati warga sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus, perjalanan pulang kami anak-anakmu kembali ke tempat kami masing-masing dari Gereja Nias, diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, tidak jatuh, tidak celaka, dijaga malaikat sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh kasih-Mu, kebaikan-Mu, oleh kebaikan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, melalui sarana kuasa perjamuan kudus, minyak urapan, di mana ada seorang anak bernama Gabriel, kemarin dibaptisan. Ia bersaksi bahwa lahirnya kurang baik, dalam keadaan yang sangat kurang baik, badannya kecil sekali, tubuhnya sangat kecil, tapi orang tuanya memberikan yaitu tetes darah Tuhan Yesus setiap hari, diberi perjamuan kudus kepada Gabriel, dan tubuh anak ini semakin lama semakin baik, semakin lama semakin membesar, semakin yaitu bertumbuh di dalam Tuhan, dan akhirnya hidup dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dan hari ini menjadi pemuda yang diberkati dan dibaptis menjadi warga sorga, diselamatkan bersama dengan keluarga. Kami percaya, kami dan keluarga kami diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus, oleh kebaikan Tuhan, yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, diluputkan dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berkati rumah tangga, suami istri, keluarga, dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai, berkat-Mu dicurahkan berlimpah. Anak-anak muda, anak-anak kami yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, masa depannya indah di dalam nama Yesus. Ada harapan di dalam Tuhan, masa depan di dalam Tuhan, Tuhan sediakan. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati Pak Tambunan dan keluarga, berkati Bu Deborah dan keluarga, Bu Pingkan dan keluarga, berkati yaitu Panggoro dan keluarga, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak Boy Rando dan keluarga diberkati, berkati Pak Yobel dan keluarga, Tuhan beri kemenangan juara. Tuhan Yesus berkati Lina dan keluarga, apa yang Tuhan beri kerjakan, berkati berhasil untuk Lina. Pak Noldi dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, anak-anaknya berhasil, Pak Henry dan keluarga diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun kami yang beribadah kepadamu Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Worship team diberkati Tuhan Yesus, disayang Tuhan, melayani Tuhan sepanjang hari ini, penuh kuasa mujizat Tuhan. Alvarado dan Vander dan semua rekan-rekan, Pak Rinaldi bersama semua teman-teman, diberkati Tuhan Yesus. Berkati Asher, guru sekolah minggu, soundman, operator media, Tuhan Yesus memberkati koordinator tempat ini, gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan, umur panjang Tuhan berikan, dalam nama Tuhan Yesus. Tegap sentosa bersama anak cucu mantu, berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus. Berkati Pendeta Argo Pariaji dalam berkat kasih Tuhan, penuh kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Semua program gereja berkati ya Tuhan Yesus. Retret Pasutri diberkati, Holy Land Tour diberkati, bahkan Tuhan Yesus memberkati penyerahan anak juga diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami diberkati Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.